Hari ini akan menjadi momen yang tidak terlupakan, karena kami akan menaiki pesawat baling-baling kecil untuk terbang menuju ke pulau yang terletak di ujung utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Filipina, yaitu Pulau Miangas. Dan ini juga pertama kalinya kami melihat proses isi ulang bahan bakar pesawat baling-baling ini. Unik banget kan, kayak di film-film aja. Dan ditambah lagi dengan kisah nyata mengenai hantu yang ternyata masih banyak beredar di daerah ini. Saya kan sempat nengok, saya nengok kan sebegini. Dia kan rambutnya kan terbalik begini. Oh. Dia rambutnya terbalik semua ke depan begini. Baru dia posisinya begini. Dia kakinya ke depan. Oh, duduk di atas jembatan. Duduk dia. Saya tengok kan sebegini dulu. Astaga. Ini kepala saya langsung besar. Oh iya, membesar. Saya seumur hidup saya kok. Baru itu saya lihat. Saya dulu kan nggak percaya. Ada manusia. Saya lihat sendiri betul. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami menyeberang dari kota Manado menuju ke Pulau Sangihe menggunakan kapal. Setelah perjalanan semalaman, kami pun menjelajahi berbagai wisata tersembunyi yang ada di Pulau Sangihe ini. Pulau yang masih jarang dikunjungi oleh wisatawan, yang membuat aura petualangannya makin berasa. Di sini masih banyak pulau-pulau kecil tanpa penghuni, dengan pantainya yang begitu indah, dan keindahan bawah laut yang begitu memukau mata kami. Kami juga sempat mengunjungi desa penempah pedang yang masih menggunakan ilmu turun-temurun dari leluhur mereka. Dan tak terasa, sudah saatnya kami kembali bergerak menuju ke destinasi berikutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi kembali kita di Jajago, jalan-jalan gokil. Dan kita akan meninggalkan Pulau Sangihe menuju ke destinasi baru, titik paling utara yang ada di Indonesia. Dan kita sudah dijemput langsung sama Om Eko ya, ini mobil dari Kopitiam. Kita akan menuju ke bandara yang ada di Tahuna, namanya Naha. Halo. Hai. Halo. Oh, halo semua. Jadi hari terakhir sebelum ninggalin menuju ke Miangas, aku request ke Om Eko untuk aku nak bawa mobilnya. Satu hal yang menarik di Pulau Sangihe adalah memang dia punya ibu kota kabupaten itu di daerah Tahuna. Tapi bandaranya itu jaraknya itu setengah jam lebih, dan itu tuh di membelah bukit, udah di berbalikan pulau gitu loh, di sebelahnya pulau. Jadi ya lumayan jauh juga bandara sini, dan lucunya adalah Om Eko di belakang sudah setahun lebih di Tahuna. Beliau tak pernah ke bandaranya karena kata Om Eko belum. Kan biasa lewat kapal. Ya rata-rata pakai kapal Om Eko ke sini ya. Pesawat seminggu sekali, kok kapal tiap hari ada ya Om Eko ya. Makanya kita ke Miangas hari ini berangkat, besok pagi balik ke Manado. Karena ada PP dia. Kalau enggak kami harus tunggu seminggu sekali, kelamaan. Iya. Oke, itu di depan ada keramaian Tahuna, ada coba lihat. Nah ini salah satu pusat keramaiannya di Tahuna ya, Pulauan Sangihe. Keren kan? Ini kota ramai loh. Nah, kita nanti akan meninggalkan daerah perkotaan ini, memasuki daerah bukit di depan tuh. Kita bakal belah bukit di depan. Canggih nak dong, demi ke bandara. Bandaranya tuh cuma dimasuki oleh pesawat kecil, kayak Susi Air, Nam Air, Sam Air. Dan akhirnya kita sudah sampai di Bandara Naha namanya. Naha tuh kayak nama kecamatan di sini. Dan oke, ada pos. Ini untuk kategori bandara bagus loh ini. Mana ada karcisnya? Tak usah kali ya? Enggak, tidak usah mungkin Pak. Tak usah kan? Iya. Tak bisa. Karena RFID tak berbunyi. Lo depan di parkir motor. Betul. Boleh lah, gratis parkir, thank you. Oke. Ini salah satu bandara tercantik yang pernah aku lihat, dengan view langsung gunung.
terakhir itu kayak gini-gini kayak Tarakan lah. Tarakan sama Maratua gitu. Iya. Tapi nggak sebesar itu gunungnya sayang. Lebih besar ini sih. Alma, langsung Allah cantik ya. Oh, langsung itu. Langsung sampai ke. Oh, ini kayak Maratua sayang. Iya, Langsung kecil. gitu loh. Keberangkatan, kedatangan. Gitu doang. Kan nanti kan kita timbang badan. Ya, kita sudah sampai ke bandara. Dan kita nunggu kantin aja deh. Ya, karena bandara ini tak boleh dimasuki sebelum petugas datang. Petugas datang Oke, ada jam, 1 jam jam 8 Om ya. Jam 8 petugasnya datang. Sangat menarik. Oh ya, siap, thank you Om Eko. Berarti kita nunggu di depan aja deh. Ya, untungnya ada kantin buat nunggu, Ya, lumayan. bentar. Ya, thank you Om ya. Ini bandara yang sangat lucu banget. Dan ini persis kayak bandara di Maratua, Kalimantan Timur. Jadi jadwal kita kesini tuh tadi kita datang di jam 6.30, tiba di jam 7 dan sekarang sudah sekitar di jam 9.30 ya, udah mau jam 10. Pesawatnya masih belum datang. Mantap. Jadwal di tiket sih 8.30 sih. Jadi sekarang delay sekitar 1 jaman lebih. Jadi sambil kita menunggu di bandara ya, kita ngobrol-ngobrol banyak dengan petugas-petugas di sini. Dan kita belajar banyak tentang kayak kepercayaan lokal. Salah satunya adalah tentang hantu yang ada di sini, namanya itu adalah songkok ya. Songkok itu adalah hantu, bukan hantu, orang yang bisa terbang. Kukira kayak kuyang, ternyata bukan ya. Songkok itu literally bukan kepala terbang, tapi badannya satu badan itu semua terbang. Semua orang Sangir pasti tahu tentang songkok, dan saya bilang itu mitos, rupanya bukan. Mereka bilang itu hal yang sangat lumrah bagi semua orang untuk ngobrolin tentang songkok, dan itu memang masih ada hingga sekarang. Satunya di payung Malam-malam Om mancing. Ya, mancing di situ. Habis mancing enak-enak udah jam 8 tiba-tiba ada yang berteriak. Oke. Ternyata orang mabuk. Oh, orang mabuk. Mabuk, mana jalan-jalan mabuk. Tapi kita ada bertiga, 3 orang. Tapi teman saya yang satu itu dia yang dengar pertama suara songkok itu. Dia berkokok tuh, Kok. tapi suaranya itu dia dekat. Kalau dekat dia berarti jauh. Oh, dekat berarti jauh. Kalau Dia jauh berarti Kalau dekat. jauh berarti dia dekat. Oke. Dia dekat. Lama-lama suaranya makin jauh. Jadi teman saya bilang, dia tanya ke kita berdua, kalian dengar nggak suara tadi? Saya bilang, dengar sih tapi sama-sama. Padahal suaranya kuat. Saya juga takut mau jawab. Dengar sih, saya bilang tadi sama-sama. Tiba-tiba orang mabuk kemari nyamperin kita. Ngapain? Kalian bertiga situ. Terus biasa lagi mancing bulut. Udah dapat ini, udah dapat udah ada 2 ekor. Besar-besar begini. Tiba teman saya tanya, terus kenapa tadi kamu berteriak? Saya dikejar sama songkok. Dia bilang katanya dia dikejar sama songkok. Kebetulan dia lari ke jembatan itu, ketemu sama kita bertiga. Dia mus-musan. Apa? Kalian bertiga mendingan cabut aja dari situ. Saya dikejar sama songkok, dia bilang. Saya bilang, kenapa mau? Takut. Kita ini ada bertiga. Oh, betul. Cita-cita dia sudah jalan. Sisa kita bertiga kan, lagi asik mancing. Perasaan saya sudah nggak enak ini. Oke. Perasaan nggak enak kok ini, kayak Bulu kuduk merinding. Saya dengar lagi suaranya. Dia udah jauh. Teman saya terus bilang, dibunuh dirapiin aja. Talinya. Pancingnya dibunuh aja. Padahal ini masih enak, masih makan ini terus. Karena ada perintah begitu tuh pasti digulung. Dengar nggak? Iya dengar. Suaranya makin jauh. Oh, dia bilang kalau jauh berarti makin dekat. Ketiga kali dia berkokok. Dia sudah di atas. Kelihatan. Di atas jembatan ada besinya itu. Di atas jembatan dia bilang jangan tengok ke atas. Kenapa? Itu dia ada di atas. Saya kan pakai sendal ini. Apa istilahnya? Sendal jepit yang ada tulisan swallow. Swallow. Saya buka, saya masukin sampai di betis ini. Takutnya saya biar lari. Biar lari ke dena tuh, baru semua umpan dibuang semua. Sampai ikan ini hasil pancingan 2 ketinggal. Tapi Om melihat nggak dengan jelas bentuknya? Saya lihat kok. Saya kan sempat nengok, saya nengok kan sebegini. Dia kan rambutnya kan terbalik begini. Dia rambutnya terbalik semua ke depan begini. Baru dia posisinya begini. Dia kakinya ke depan. Duduk di atas jembatan. Duduk dia. Saya tengok kan sebegini dulu. Astagfirullah. Ini kepala saya langsung besar. Iya mau besar. Saya seumur hidup saya kok. Baru itu saya lihat. Saya dulu kan nggak percaya. Mana manusia? Saya lihat sendiri betul.
Berarti Kita balik begini, wih, langsung kepala saya membesar. Adik saya itu saya buang semua, nggak sampai hitungan 3 saya langsung lari duluan. Dan sekarang sambil menunggu pesawat datang, kita boleh check in lebih awal ke dalam bandara. Dalamnya AC boy, mantap. Nggak timbang berat badan kan? Timbangan berat badan kan? Agak, ya. Ya kayak Susi Air berarti. Jangan sebutin berat badan gue ya. Ya, maaf sensor nanti. Kok jadi kayak ingat ke Maroko. Tak boleh. Berat badannya. Itu jadi boleh. Aku naik 2 kilo. Terlalu banyak makan kayaknya. Udah tadi ngobrol. Turun 4 on. Turun 4 ons, mantap. Dan sebuah fakta menarik, kata kakaknya ya, rekor berat badan terberat yang pernah ditimbang adalah 110 kilo. Ya, makanya kalau kalian mau traveling ya, wajib diet. Ya. Bapak di depan ideal. Ya, Om Mika ya. Berapa beratnya? 92. Oh, masih bisa. 110 mah masih jauh. Masih bisa. Masih bisa. Makan lagi sedikit. Atau orang 10 kilo, oh gak sampai. Setelah selesai proses check-in dan bagasi, kita lanjut menuju ke ruang tunggu boarding. Dan sekarang kita sudah sampai di boarding room ya. Itu hanya bersebelahan doang dengan yang kita check-in tadi. Barang-barang sudah diperiksa dan ya. Oke. Jadi buat yang mau nanya ya, sebenarnya ke Miangas itu pulau terujung di Indonesia itu ada 2 cara. Cara pertama paling umum tuh pakai kapal. Jadi tuh ada kapal Sabuk Nusantara dari Tahuna ke Miangas itu ada. Harganya juga murah sih, subsidi pemerintah tol laut ya. Bisa juga dari Talaut Manado ke Miangas langsung bisa. Cuman kami dapat info bahwa estimasi waktunya sekitar 3 hingga 5 hari. Oke, dan kapal itu 1 bulan cuma jalan 2 kali ke Miangas. Jadi opsimu ada terdampar berhari-hari di Miangas. Makanya kami melihat pasti ada pesawat perintis, yaitu adalah SAM Air, namanya SAM Air. Harganya murah ya, dari Tahuna ke Miangas itu penerbangan cuma 250 ribuan. Tapi di totalnya lumayan. Ya, ke Miangasnya murah. Pas ke Manadonya, lupanya tuh kukira kayak pembayar sekali sampai enggak. Dia tuh bayar per tempat kamu stay. Contoh, dia dari Miangas harus stay dulu ke namanya Tahuna, kita bayar. Iya. Nanti terus ke Talaut bayar. Talaut bayar, Nanti ke Siau bayar. Siau Baru Manado. Manado bayar lagi. Jadi totalnya kalau kami dari Tahuna, Miangas kembali ke Manado, 2,5 totalnya juta. ya itu kayak beli kereta lah, makin jauh makin bayar makin mahal. Tapi bagi kami ini cukup worth it, satu karena menghemat waktumu. Yang awalnya 3 hari 5 hari menjadi tinggal 1 jam. Benar. Yang kedua adalah penerbangannya tuh ya memang sih nggak sering, seminggu sekali. Ya kita dapat jadwalnya juga pas banget, mari kita ambil. Dan yang ketiga adalah belum ada yang review pakai pesawat. So ini pertama kali ya Jajago mereview menuju ke ujung utara Indonesia menggunakan pesawat. Karena kita harus mereview semua mode yang ada. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian bisa pilih. Mau pakai kapal, ada yang review. Mau pakai pesawat, ada yang review juga. Gitu. Cuma kalau pesawat kayak gini ya, tidak bisa komplain kalau delay. Ya, no komplain. Karena ini udah murah banget. Kita pokok intinya 6.30 standby di sini. Sekarang sudah jam 10. Ya, rapopo. Jadwal jam 8.30. Ya, rapopo. Nunggu saja dulu. Ini pesawat aja belum sampai nih. Ini pesawatnya harusnya dari Manado menuju ke sini. Tentunya santai kok, ada Ya. AC. Jadi ya menurut aku Oke. di sini santai ya, oke dong. Yang penting Nggak apa-apa. bawa Yang penting bekal. Jalan. Tapi Bawa bekal. kalau nggak ada bekal tuh nggak apa-apa karena di Ada depan tuh ada kantin kantin. sih, iya. Gitu. Dan staffnya sini semua ramah-ramah. Dan Ternyata beberapa ada Mother Boy. semuanya penonton Jajago. Di sana ada Mother Boy, itu Mother Boy, ini Mother Boy. Jadi Tahuna jadinya kayak rumah kedua lah ya kayak. Iya. Kayaknya nyantai dulu ya. Jadi pesawat kita delay, semuanya menunggu di luar, ada yang ke kantin dan pigeon bobo. Pulus banget lah gitu tidurnya. Karena di kursi belakang tuh ada sofa, jadi tuh nyaman banget buat tidur. Daripada nunggu gak jelas, mending tidur, good night. Dan sedikit update ya. Jadi kita tiba di bandara ini di jam 7 pagi karena jadwal pesawat itu di jam 8.30 berangkat. Dan kemudian pesawatnya diganti jadwalnya menjadi jam 11.
Kemudian Sampai jam 11 delay lagi. diganti Sampai sekarang jam 2.30. Ini kan menunggu lagi isi Iya. bensin. Pesawatnya baru datang dari Manado. Kita sudah menunggu sekitar 7 jam. Aku sudah tidur 2 kali, bangun tidur. 1 kali makan Indomie. Pesawat di depan kita sekarang, dan mereka mau refueling ya. Refueling itu kayak isi aftur. Jadi afturnya ada di sini lagi mau diisi ulang. Ya kadang-kadang jam 3-an. Anggaplah asumsi 1 jam pengisian maksimal. Jika berangkat jam 3.30, tiba di sana sekitar jam 4.30. Semoga aman ya, sampai tujuan dengan baik dan selamat. Rencana awalku tuh jam 9.30 pagi sampai Miangas. Kita punya tuh seharian buat explore. Sekarang aku cuma punya momen untuk melihat sunset di Miangas lalu pulang. Karena opsimu cuma 2. Sehari di Miangas atau seminggu di Miangas. Ya aku pilih yang opsi yang 1 hari lah. Karena seminggu tuh kelamaan sebenarnya. Karena kita masih punya jadwal-jadwal buat kejar kan. So, pengalaman buat kalian yang mau naik pesawat ke Miangas, nah ini adalah kemungkinan resiko terjadi. Hati-hati aja ya. Kalau kita sih santai. Ya, dah lanjutlah kita dulu pesawatnya. Thank you banget sudah menjemput, ke mengantar lagi. Ketemu lagi ya. Balik lagi ya. Semoga betah di Sangihe. Tonton video ini sampai 2 tahun ke depan. Semoga Om masih betah di sini ya. Masih ada di sini. Ya Mas, terima kasih banyak. Ya Om, thank you banget. Hati di jalan ya. Bye-bye. Ya, dadah, ketemu lagi semuanya. Nih, jadi buat yang penasaran nih, isi ulang bahan bakar Apturnya pesawat. Nah, ini Aptur. Nah, ini spesialisnya Pak Ridwan ya Om ya. Apa spesialis apa ini? Pengujian untuk keretinian Aptur. Oh, Iya. lagi diuji ini? Iya. Sebelum dipakai harus diuji dulu. Oh. Nanti ada ini, campuran air. Kalau ada campuran air nggak bisa. Oh, gitu. Om, saya dengar katanya Aptur itu kalau dikasih kompor menyala kayak minyak tanah kah? Iya. Ya, Ini minyak tanah. nih baunya. Dia kalau pakai di kompor bisa. Oh. Bisa. Bakar Seliter sampah juga berapa? bisa bakar sampah. Seliter berapa seliter? Belum tahu kalau itu 20.000 kan. 20.000. Iya di Pertamina ada yang 18, 19, ada yang 20. Itu dipompa pakai pompa air sanyo itu? Pompa air yang biasa untuk kecil. rumah kita? Iya. Wih. Makin kecil. Kasih Mas. Kasih. Oh, halo. Akhirnya setelah 7,5 jam kita menunggu, kita akan naik ke pesawat Sam Air. Ini pertama kali kita naik Sam Air ya, karena sebelumnya kita naik tuh Susi Air ya Beb ya. Ya, Susi ya. Ya, itu pesawat kita. Ya, aku tuh melihat sesuatu yang kutanyakan kepada om-om yang ada di bandara tadi, dan semua juga bingung. Oh, bukan terbakar, itu cat hitam. Sayang, Oi, bukan terbakar, itu cat hitam sayang. oh cat hitam. Tangganya ngelayang weh, mantap jiwa. Ini tidak friendly buat orang tua nih lah. Oi, kursinya mantap. Yang sini. Oke, ini kursinya mirip bus yang kutemukan di Jawa. Jadi ini sedikit lebih luas daripada yang Susi Air, lebih panjang. Jadi untuk kapasitasnya katanya ini bisa untuk 19 seat, tapi yang diisi itu cuma 15 seat. Nah begini. Kalau dari kamera macam kau lagi naik speedboat, bukan speedboat, fastboat gitu loh. Nah, ini untuk kursinya, ini besi, nah ini tuh kain gitu. Akhirnya setelah semua persiapan sudah selesai, sekarang kita siap untuk terbang. Oke boy, ada yang tahu bapak-bapak ini sedang ngapain? Dia tuh kayak lagi ngocok tuas gitu loh, ngocok sebuah tuas di sana, naik turun. Terbang dengan pesawat kecil menuju Miangas memberikan sensasi yang cukup unik dan juga mendebarkan. Karena begitu pesawat lepas landas, terdengar suara mesin yang lebih nyata dibandingkan pesawat besar pada umumnya. Terdapat sensasi tuh kayak jantungmu tuh kayak ditarik ke bawah akibat pesawat menanjak naik ke udara.
Dari jendela juga terlihat pemandangan Pulau Sangihe yang pelan-pelan kita tinggalkan, dan kemudian disambut dengan laut biru yang terbentang luas. Selamat tinggal ya Pulau Sangihe, semoga kelak kita bertemu kembali. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan, dari jendela pesawat mulai terlihat pulau tujuan kita. Indah sekali ya. Dan akhirnya kita sampai dan mendarat dengan selamat. Oke, injakan kaki pertama di titik terluar utara Indonesia. Akhirnya kita sampai. Miangas. Terima kasih banyak ya untuk kru dari Sam Air. Selamat jalan. Cat, terima kasih banyak. Ketemu lagi besok ya. Dan ini pesawat Sam Air di depan kita. Sudah sampai di Miangas. Bandar Udara Miangas. Bandar Udara Miangas. Sampai ketemu lagi besok. Iya. Kami nggak tahu kenapa setiap kali ke tempat-tempat kayak pulau perbatasan selalu panas. Memang panas, coy. Sebatik panas, Tarakan panas, ya? Miangas panas. Ya Om. Ya, Ren. Halo. Halo. Oh, Riana. Ketemu juga kita ya. Thank you Oh banget. iya itu. Ini kita baku kabar dari kemarin ya. halo. Siap. Terima Terima kasih. Siap, makasih Om ya. Oh, langsung keluar ini? Iya. Oh, sekecil ini ya? Sangat-sangat minimalis. Ini milik Maratua persis. Maratua keluar langsung. Kok setiap pulau ya pasti panas banget ya? Sebatik juga panas, gitu. Maratua juga panas. Nah, platnya apa? Platnya apa? Bawa motor ini. Oh, siap. Oh, oke. Terima kasih Oh, banyak. platnya DB. Iya, DB. Oh. DB itu plat Manado. Manado. Mau dibantu? Iya. Aman, bisa. Aman. Nah, nanti Ganti Nih, lagi. kita dipinjemin boleh, motor nih. makasih. Iya. Di sini kita langsung disambut oleh Om Sofian dan juga Kak Yanti. Om Sofian bekerja di Puskesmas Pulau Miangas dan Kak Yanti bekerja sebagai poluan yang ada di sini. Dan kita langsung OTW ke penginapan dari bandara. Betul. Jadi total penerbangan tuh 1 jam. Kita terbang Ya, lumayan jam 3. loh. Iya, 1 jaman. Bukan setengah jam, coy. Lebih. Tapi ya ini jauh lebih, lebih cepat lah dibanding naik kapal 3 hari. Berarti kalau kita ke Manado lebih dari 2 jam kali, Beb. Manado Kalau berhenti. kan lompat-lompat lagi ke Iya. yang lain. Oke, aspalnya ini warna putih, boy. Aspal beton. Oh, masih hijau-hijau Miangas. Penuh dengan kelapa dan pohon ketapang. Ingat ya, jangan komentar kok kenapa nggak pakai helm ya. Kita dijemput udah nggak pakai helm, ya kita ikut doang. Di Pulau Miangas katanya nggak pakai helm. Ya. Dan yang di depan kita tuh Ibu Poluan. Jadi tolong kok Jadi kita jangan banyak dikawal. komentar. Bang, helm belum bang. Kok gimana? Ini kan namanya menghargai budaya lokal, Beb ya. Dan kita mulai memasuki daerah pemukiman ya. Oke. Ya, mari Pak. Mari Bu. Wow. Pagarnya pakai tong drum besi. Oh. Lumayan ramai juga. Udah sampai? Iya. Aku jalan tak sampai 10 menit kayaknya nih. Oh, ada guest house Dan kita sampai di guest Tanci house. Guest House. Halo Om. Halo Om. Tidak sampai 10 menit. Aku kira bakal berjam-jam. 5 menit doang. Kunci motor aman, Kak? Iya, lepas aja di situ. Rapopo. Nggak ada maling di Miangas. Aman. Sama kayak Sangihe, daerah kepulauan. Kunci motor tak cabut. Memang luar biasa. Mau lari kemana kata abang ya? Iya bang ya? Siap, Tabe. Oh, guest house. Ditutup dengan tirai. Woi, guest house coy. Nah, kita taruh barang dulu, drop barang dulu. Inilah guest house kita. Iya. Jadi Nah. mirip sebatik ya kayaknya. Ya, ini mirip sebatik. Cuma ini lebih cakep. Dan segi revisi, ternyata di Miangas lebih sejuk dibandingkan sebatik. Aku mau ke WC. Lumayan, kita punya meja kecil, punya kaca. Punya kaca lagi. Aku mau ke WC. Udah ada WC-nya. WC gimana, aman? Jongkok, duduk. Luas. Oh, aman. WC Miangas masih sama kayak biasa ya.
Sedikit di luar dugaan ya. Jadi pas kita di guest house ini, Om Sofyan nanya mau pesan makan malam enggak. Nah, kami biasa jarang makan di hotel. Kami biasa suka makan di luar. Dan kata Om, di sini ada restoran? Nggak ada. Nggak ada tempat makan. Jadi sini kalau mau makan, ya pesan sama orang yang penjaga hotel sini. Berarti tak bisa masak mati lah kita sini. Iya. Ya tak boleh masak, yang merantau tak bisa masak mati lah. Iya, pesan aja. Ya udah, jadi kita pesan makan malam di sini dan sekarang kita mau explore Miangas dulu. Sangat menarik, pulau yang tidak punya ruang makan. Tak ada Lamongan, tak ada bakso lah. Nggak ada. Siomay apa tak ada semua? Nggak ada. Mantap, sehat. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk kali ini. Karena kami mau langsung istirahat dulu setelah perjalanan panjang akibat delay pesawat yang cukup lama. Kita akan bertemu kembali di hari Minggu ini ya, untuk menjelajahi semua misteri dan keunikan yang bisa kita temukan di Pulau Miangas ini. Sampai bertemu di episode minggu depan, dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! It's pretty clear to me, kind of strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Thank you banget udah support kita. Kita ada fitur membership, Beb ya. Iya. Itu tempat di mana kita akan share hal-hal yang behind the scene, ya, atau hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa ceritakan di video-video umumnya. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang ya lebih baik nggak di-share publik ya, agak berbahaya. Kayak mungkin konspirasi yang kami temukan di perjalanan ya, kisah-kisah gelap, dan juga mengenai tentang yang tertarik bagaimana awal mula kita mulai perjalanan, uangnya dari mana, income-nya nutup enggak, lalu kok ada sponsor atau endorse, gimana cara dapetinnya. Nah, itu kita share semuanya ada di konten membership. Jadi ya, buat udah jadi member, thank you banget ya. Dan tolong jangan direkam, jangan dipublish ulang kontennya, karena cukup sensitif kontennya, Beb ya. Iya, bahaya nanti. Ya, so itu aja. Thank you buat support ya dengan jadi member. Sekian dari kita, dan saya bertemu di episode berikutnya. Dadah! Dadah!